Tak lama kemudian, kawasan Dongfu di distrik Yuanjia, yang menjadi ramai karena kedatangan Raja Tianbei, berangsur-angsur menjadi tenang. Menyaksikan kepergian Raja Tianbei dan yang lainnya, banyak kekuatan di kota Nanyuan yang sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi antara Raja Tianbei dan Qin Chen. Meskipun mereka tidak mengetahui percakapan spesifik antara kedua pihak, yang pasti Yongguo tertarik di Qin Chen tidak memiliki banyak niat buruk. Jika tidak, Raja Tianbei tidak akan berada dalam posisi seperti itu. Hal ini membuat banyak kekuatan di kota Nanyuan siap mengambil tindakan. Kerajaan Yong adalah kerajaan dewa tertinggi di Laut Semesta Selatan. Qin Chen pernah membunuh Sage Agung Yilong dan menyinggung organisasi besar seperti Masyarakat Naga Hitam. Tapi jika kita bisa naik ke puncak kekuasaan kerajaan Yong, maka semuanya akan sulit untuk dikatakan. Mengingat kekuatan kerajaan Yong, jika Qin Chen benar-benar ingin dilindungi dan klan Komodo menjadi penengah, maka Qin Chen mungkin sebenarnya bisa bertahan dari tangan masyarakat naga hitam. Akibatnya, kekuatan besar baru akan muncul di Laut Kosmik Selatan ini. Dengan sikap ramah, beberapa kekuatan besar lainnya di kota Nanyuan juga mencoba mengunjungi gua tersebut, berharap dapat menjilat Qin Chen. Namun semuanya ditolak. Sial, mereka semua datang mengganggu latihanku. Pada akhirnya, Saroye menutup gua sepenuhnya dan tidak melihat pengunjung. Sekarang dia berada pada saat kritis terobosan. Bagaimana dia bisa dengan mudah diganggu oleh orang lain? Saat Qin Chen dan Saroye sedang mengasingkan diri satu sama lain di Laut Semesta Selatan, Raja Tianbei memimpin tentara Shenwei ke kerajaan Yong. Tuan, apakah Anda memberikan semua kristal kekaisaran itu kepada Qin Chen? Banyak tentara Shenwei yang penasaran dan mau tidak mau bertanya secara diam-diam. Jika tidak, Raja Tianbei melirik semua orang. Mendesis. Setelah mendapat jawaban tegas, banyak tentara Shenwei yang tersentak. Ini ratusan juta kristal kaisar, berikan saja padaku seperti ini. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika Raja Tianbei adalah dewa perang kerajaan Yong dan bertanggung jawab atas pasukan perbatasan, pengeluaran ratusan juta kristal kekaisaran sekaligus harus dilaporkan ke kabinet kerajaan Yong untuk mendapat persetujuan sebelumnya, itu bisa digunakan. Jangan khawatir, aku punya catatan berapa banyak kristal kaisar yang telah kalian ambil masing-masing. Aku tidak akan merindukanmu ketika saatnya tiba, kata Raja Tianbei dengan tenang. Tuan, bukan itu yang kami maksud. Pasukan Shenwei berkata dengan tergesa-gesa. Ratusan ribu atau jutaan kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil untuk kaisar biasa, tetapi semuanya berasal dari kekuatan besar dan keluarga di kerajaan Yong. Datang ke tentara perbatasan adalah pengalaman dan penyepuhan, menganggapnya serius. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan. Raja Tianbei melihat ke arah banyak pasukan dewa yang perkasa. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari kerajaan Yong yang akan bersikap tidak hormat kepada Qin Chen. Melihatnya sama dengan bertemu dengan saya, Raja Tianbei. Anda harus memberi tahu keluarga dan pasukan Anda masing-masing dengan baik. Jika kamu menyinggung orang ini nanti, jangan salahkan aku karena tidak mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Ya. Pasukan Shenwei ini merespons dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, evaluasinya terhadap Qin Chen tiba-tiba membaik, dan dia buru-buru mengirim pesan ke keluarga dan pasukannya di banyak wilayah bintang kerajaan Yong. Yang mereka inginkan adalah mengetahui sikap Raja Tianbei terhadap Qin Chen agar mereka bisa membuka jalan bagi keluarganya secepatnya. Di dalam rumah gua kota Nanyuan, Qin Chen terus menyerap sejumlah besar kristal kekaisaran.
Setelah memiliki 100 juta kaisar kristal kali ini, Qin Chen akhirnya dapat menyerapnya tanpa hambatan. Kaisar kristal yang bergemuruh terus dikonsumsi di guanya, dan aura sejumlah besar kaisar kristal keluar. Seolah-olah telah berubah menjadi lautan luas. Dituangkan ke tubuh Qin Chen. Tingkat budidaya Qin Chen juga perlahan naik sambil terus menyerap kristal kekaisaran. Perubahan ini juga secara alami ditransfer ke asal mula alam semesta yang asli. Ledakan. Di mana 13 wilayah selatan berada, alam semesta awal terus berkembang, dan seluruh ruang menjadi semakin stabil, terintegrasi secara samar dengan laut alam semesta selatan, dan tidak ada lagi rasa keterasingan. Sejumlah besar kekuatan hukum laut alam semesta telah ditanamkan, menyebabkan banyak bidang alam semesta awal terus bertransformasi. Kota Liga Rakyat berada. Penguasa Istana Kegelapan, Patriark Tuoba, dan lainnya telah sering ditempatkan di alam semesta awal, karena banyaknya aturan besar yang berkembang di alam semesta awal yang terus berkembang merupakan godaan yang sangat besar bagi pembangkit tenaga listrik di level mereka. Di antara mereka, yang memiliki mood paling rumit adalah Xiaoyao Zizun. Dia menatap kosong pada aura jalan yang terus berubah di atas kepalanya, ekspresinya sama. Terkejutnya dengan balok kayu. Oh, ini mulai lagi. Apa yang terjadi dengan Qin Chen ketika dia keluar? Mengapa dia tampak membaik setiap hari? Apakah dia diberi obat di luar? Xiaoyao Zizun tidak bisa lagi mengeluh. Jika ini terus berlanjut, jarak antara dia dan Qin Chen mungkin akan semakin lebar. Lupakan saja, terus lakukan pekerjaanku sebagai calo tua. Saat aku benar-benar memilah alam semesta awal, kurasa aku tidak perlu bertarung lagi. Aku bisa berbaring saja. Xiaoyao Zizun yang semula semangat juang kini berpikir untuk pensiun. 2. Laut alam semesta selatan. Rahasia kuno yang tersembunyi. Jalan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Jalan cahaya ini seperti sungai yang mengalir di malam yang gelap, luas dan sunyi, mengelilingi alam semesta ini. Kemanapun mereka melewatinya, alam semesta terpotong menjadi ruang kosong, yang sangat menakutkan. Dan di tengah sungai hitam, sesosok tubuh gelap berjubah hitam duduk bersila, seperti dewa di malam hari, menyerap semua cahaya dan panas, mengubah dunia menjadi sangkar kematian. Ledakan. Tiba-tiba, suara di kejauhan datang dari kehampaan. Dan segera, sesosok tubuh tua perlahan keluar dari ujung kehampaan. Sosok ini memakai topeng di wajahnya, topeng ini mengalir seperti air. Melihat orang itu datang, sosok gelap itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan suara gemuruh. Sungai malam yang menakutkan dengan cepat berkumpul menuju sosok tua itu, dan salah satu sungai berubah menjadi tirai langit, mencoba menelan lelaki tua itu. Huff! Orang tua itu, tangannya, dan dengan keras, kekosongan di depannya langsung berputar. Pada saat kekosongan itu berputar, tubuhnya mengabaikan langit hitam dan dengan cepat melintasi ruang hampa untuk mencapai langit hitam. Mencibir, melambaikan, Saat langkah kaki lelaki tua itu jatuh, pupil matanya menyusut, dan dia melihat bahwa pada suatu saat, sungai besar itu sepertinya mengetahui keberadaannya. Menunggunya di tempat dia berhenti, dan langsung melilitnya. Buka! Teriak lelaki tua itu dengan marah, tangannya tiba-tiba terpisah, dan meledak, dua kekuatan menakutkan bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, seluruh kekosongan dalam radius miliaran mil runtuh dan berubah menjadi bubuk. Haha, orang tua, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka, pencapaianmu di luar angkasa telah mencapai tingkat seperti itu. Tidak lebih buruk dari pria Miekong saat itu.
Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya, dan sungai hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kembali ke sisinya. Seperti ular berbisa di langit berbintang yang sunyi. Menatap dingin ke arah lelaki tua di depannya. Satu sama lain, satu sama lain. Orang tua itu mencibir, kamu mendapat banyak manfaat saat itu, tetapi keberanianmu menjadi semakin penakut. Sebagai Master kedua dari Black Dragon Society dan pemimpin Departemen Gelap dari Black Dragon Society, sekarang Sage Agung Yilong telah terbunuh. Bisakah kamu tetap duduk diam? Sosok gelap yang duduk bersila dan berlatih sebenarnya adalah Master kedua dari masyarakat naga hitam saat ini, Sage Siyu Agung. Sage Agung Siyu mencibir, saya tidak berhubungan dengan Sage Yilong di kota itu, jadi mengapa saya harus membela dia? Saat itu, saya mengikuti leluhur saya dan bertarung ke segala arah. Saya menumpahkan begitu banyak darah dan air mata sehingga saya memiliki kekuatan dan kekuatan yang saya miliki saat ini. Dari segi status, Petapa Agung Yilong hanyalah seekor kuda di bawah komando leluhur sejajar dengan saya. Saya belum membunuhnya, tapi saya sudah menghormatinya. Orang tua itu mencibir dan berkata, ini seperti gayamu, tapi bagaimanapun juga, Sage Agung Yilong adalah tunggangan leluhurmu dari masyarakat naga hitam. Sekarang setelah dia terbunuh, kamu acuh tak acuh, jadi kamu tidak takut pada kembalinya nenek moyangmu dari perkumpulan naga hitam menghukummu. Bayangan hitam itu menatap lelaki tua itu dan mencibir, aku khawatir kamulah yang harus takut. Bagaimanapun, Sage Agung Yilong meninggal di kotamu. Jika leluhur datang ke kota Nanyuan secara langsung, semua yang kamu sembunyikan tahun-tahun ini akan terungkap, bagaimana nenek moyang Laut Semesta Selatan ini bisa mentolerir Anda. Pupil lelaki tua itu sedikit menyusut, dan kemudian dia mencibir, jika saya terekspos, apa manfaatnya bagi Anda? Dan Anda seharusnya juga menerima beritanya. Raja Utara Kerajaan Yong mengunjungi Qin Chen di kota Nanyuan belum lama ini. Jika Anda tebakan yang benar, sudah ada semacam kerjasama antara Yong Guo dan Qin Chen. Tidak apa-apa jika hanya Qin Chen. Ada keturunan langsung dari klan Komodo di sampingnya. Setelah hubungan ini digunakan untuk menghubungkan kerajaan Yong dan klan Komodo, naga hitammu akan berada di Laut Semesta Selatan ini, infiltrasinya mungkin akan gagal. Jika saatnya tiba, leluhurmu dari perkumpulan naga hitam mungkin akan mengupas kulitmu, dan akan sulit untuk meredam amarahnya. Orang tua itu mencibir lagi dan lagi. Mata Sage Agung Siyu meram. Dia baru saja mengetahui berita ini belum lama ini. Kematian Sage Agung Yilong bukanlah apa-apa, tapi jika itu mempengaruhi tata letak leluhur, dia pasti akan dihukum berat. Lalu dari mana asal-usul Qin Chen? Apa kekuatannya? Mungkinkah dia bahkan tidak bisa mengalahkanmu? Dia harus datang kepadaku. Asal-usulnya tidak diketahui untuk saat ini, tapi kekuatannya sangat aneh. Aneh. Sage Agung Siyu terkejut. Ya, orang tua itu berkata dengan muram, tingkat kultivasi orang ini berfluktuasi naik turun. Saat pertama kali saya bertemu dengannya, auranya tidak luar biasa. Bahkan saya mengira dia hanyalah seorang kaisar agung jangka menengah. Tapi tidak lama setelah dia mengambil tindakan lagi, auranya tiba-tiba berubah menjadi kaisar tahap akhir. Bahkan jika dia muncul sesekali, auranya akan meningkat dan menjadi berbeda. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi jelek. Apakah ini terjadi? Sage Agung Siyu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, untuk mencapai level kita. Setiap peningkatan membutuhkan kerja keras selama bertahun-tahun. Saya khawatir itu harus dihitung berdasarkan zaman. Dengan cara ini,
Apa yang telah dipraktikkan orang ini adalah tingkat penyembunyiannya mungkin sangat tinggi.